Oke teman-teman, kita mulai untuk penjelasan siklus Krebs atau siklus asam sitrat ini. Nah, kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu di sini sudah ada asetilkoenzim A yang merupakan hasil dari tahapan respirasi aerob yang sebelumnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Nah, terbentuk dua asetilkoenzim A, kemudian asetilkoenzim A ini akan masuk pada siklus Krebs. Oke, tahap yang pertama dari siklus Krebs akan dimulai dengan kondensasi antara oksaloaksetat yang memiliki 4 atom karbon. Kita lihat jumlah atom karbonnya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 atom karbon. Kondensasi oksaloasetat dengan gugus asetil yang ini. Dari asetilkoenzim A yang memiliki 2 atom karbon. 1, 2 berarti kalau kondensasi itu akan membentuk ikatan antara oksaloasetat dengan gugus asetil. Dari asetilkoenzim A membentuk sitrat. Ini adalah asam sitrat yang atom karbonnya berjumlah 6. Kita lihat 1, 2. Ini dari gugus asetilkoenzim A, sedangkan ini dari oksaloasetat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terbentuk 6 atom karbon atau terbentuk senyawa yang berjumlah 6 atom karbon yang disebut dengan asam sitrat. Jadi asam sitrat itu sudah tidak memiliki lagi koenzim A yang sebelumnya terdapat pada asetilkoenzim A. Jadi ini adalah tahap pertama. Nah, yang perlu juga bahwa enzim yang terlibat pada tahapan yang pertama ini adalah sitrat sintase. Jadi hasil akhirnya adalah sitrat. Nama enzim yang terlibat adalah sitrat sintase. Oke, ini adalah tahap yang pertama. Kita masuk pada tahap kedua dari siklus Krebs ini, yaitu pengubahan sitrat menjadi isositrat. Nah, apa yang terjadi? Reaksi yang terjadi pada tahap kedua ini yaitu isomerisasi. Masih ingat apa itu isomerisasi? Isomerisasi adalah pengubahan dari suatu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama, akan tetapi rumus strukturnya yang berbeda. Itu yang dimaksud dengan isomerisasi. Isomerisasi sitrat ini dilakukan dengan 2 langkah. Yang pertama adalah dehidrasi terlebih dahulu, yaitu penghilangan air, yang kemudian diikuti dengan langkah hidrasi selanjutnya. Berarti ada penambahan air lagi, yang kemudian terbentuk senyawa yang disebut dengan isositrat. Sebenarnya antara sitrat dan isositrat itu hanya bertukar tempat untuk atom hidrogen dan gugus hidroksil. Kita lihat. Jadi ini adalah tahap kedua dari siklus Krebs, pengubahan sitrat menjadi isositrat. Untuk nama enzimnya atau reaksi ini dikatalisasi oleh enzim yang disebut dengan akonitase. Sekarang kita masuk pada tahap ketiga dari siklus Krebs, yaitu pengubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Nah, kita lihat pada tahap ketiga ini terbentuk NADH dan juga melepaskan karbon dioksida. Nah, reaksi apa yang terjadi? Reaksi yang terjadi di sini dikatalisis oleh enzim yang disebut dengan isositrat dehidrogenase. Jadi, enzim yang berperan dalam tahap ketiga dari siklus Krebs adalah isositrat dehidrogenase. Kita lihat isositrat yang tadi masih memiliki 6 atom karbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada alfa ketoglutarat itu tersisa 5 atom karbon, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti terjadi pengurangan 1 atom karbon pada tahap ketiga ini. Ini terjadi pengurangan 1 atom karbon pada tahap ketiga ini dengan hasil akhir senyawanya adalah alfa ketoglutarat. Tahap keempat dari siklus Krebs, kita lihat bahwa alfa ketoglutarat yang tadi merupakan hasil dari pengubahan isositrat memiliki 5 atom karbon, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang alfa ketoglutarat tersebut pada tahap keempat akan diubah menjadi suksinil koenzim A. Nah, suksinil koenzim A itu adalah senyawa yang memiliki 4 atom karbon, 1, 2, 3, dan 4.
berarti juga terjadi pengurangan satu atom karbon. Kalau tadi pada tahap ketiga dari 6 atom karbon menjadi suatu senyawa yang memiliki 5 atom karbon, pada tahap keempat ini dari suatu senyawa yaitu alfa-ketogluterat yang memiliki 5 atom karbon diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Jadi sekali lagi terjadi pengurangan satu atom karbon, sehingga di sini dengan melepaskan satu atom karbon dalam bentuk karbon dioksida, artinya mengalami dekarboksilasi. Teman-teman, yang perlu diperhatikan juga pada tahap keempat ini terbentuk NADH yang merupakan hasil oksidasi di mana NAD ini sebagai akseptor elektron. Nah, kita lihat pada pengubahan alfa-ketogluterat menjadi suksinil koenzim A, ada kata koenzim A di sini. Berarti ada senyawa koenzim A yang masuk dalam reaksi ini yang kemudian hasil akhirnya adalah suatu senyawa suksinil yang berikatan dengan koenzim A sehingga disebut dengan suksinil koenzim A. Pertama, yaitu alfa-ketogluterat, ini reaksi yang pertama, akan mengalami dekarboksilasi. Kalau pada tahap ketiga tadi mengalami dekarboksilasi, juga pada tahap keempat mengalami dekarboksilasi. Artinya dari 5 atom karbon menjadi 4 atom karbon. Nah, yang dilepaskan yaitu pada ikatan ini 1 atom karbon dan 2 atom oksigen sehingga dilepaskan karbon dioksida. Setelah terlepas karbon dioksida, kemudian terbentuk ikatan dengan koenzim A. Nah, jadi ikatan tadi digantikan oleh koenzim A sehingga terbentuk suatu senyawa yang disebut dengan suksinil koenzim A. Saya ulangi, yang pertama mengalami dekarboksilasi, melepaskan karbon dioksida, kemudian terbentuk ikatan dengan koenzim A. Ini hampir mirip dengan ikatan saat terbentuk asetil koenzim A. Nah, koenzim A menggantikan posisi karbon dioksida tadi, berikatan dengan suksinil sehingga membentuk suksinil koenzim A sebagai hasil akhir dari tahap yang keempat. Enzim yang berperan di sini adalah alfa-ketogluterat dehidrogenase. Jadi, inilah enzim yang berperan pada tahap yang keempat. Oke teman-teman, kita masuk pada tahap kelima dari siklus Krebs. Nah, di sini ada suksinil koenzim A yang merupakan hasil dari tahap keempat tadi, pengubahan alfa-ketogluterat menjadi suksinil koenzim A. Suksinil koenzim A ini memiliki 4 atom karbon, sedangkan suksinat juga memiliki 4 atom karbon. Jadi pada tahap kelima dari siklus Krebs ini tidak terjadi pengurangan atom karbon seperti pada langkah ketiga atau tahap ketiga dan tahap keempat dari siklus Krebs. Sekarang kita lihat apa saja reaksi yang terjadi pada tahap kelima ini. Ada PI, ini adalah fosfat inorganik atau inorganik fosfat dalam bentuk ortofosfat. Sering juga dikatakan ortofosfat, kemudian inorganik fosfat itu sama aja. Nah, inorganik fosfat ini tujuannya untuk apa? Untuk melepaskan ikatan dengan koenzim A. Jadi suksinil koenzim A ini kemudian ortofosfat masuk, fosfat inorganik ini masuk, akan melepas ikatan sehingga terbentuk suksinat. Fosfat ini kemudian akan ditransfer lagi ke GDP, membentuk GTP. Nah, teman-teman lihat ada juga ADP dan ATP. Jadi pada beberapa sel, fosfat yang terikat pada GTP tadi akan ditransfer lagi ke ADP sehingga hasil akhirnya terbentuk ATP. Oke, saya ingin dari reaksi yang tadi ada juga terjadi pembentukan ATP. Nah, ini tergantung organismenya. Misalnya pada E. coli yang memiliki enzim nukleosida difosfokinase di mana ADP ini sebagai akseptor penerima fosfat yang terakhir. Jadi dari GTP kemudian akan ditransfer lagi ke ADP membentuk ATP. Tapi GTP dan ATP ini sebenarnya adalah suatu senyawa yang setara, guanin trifosfat dan adenin trifosfat. Jadi hasil akhirnya apakah GTP atau ATP itu tergantung pada sel dari suatu organisme tertentu. Jadi ada yang tahap akhirnya adalah GTP, ada yang tahap akhirnya adalah ATP, misalnya pada E. coli. Nah, sekarang
Berarti lengkap bahwa pada tahap kelima ini, yang pertama, seri Feudicat terbentuk pemutusan ikatan dengan koenzim A karena ada fosfat yang masuk, kemudian membentuk suksinat. Fosfat yang masuk tersebut akan ditransfer lagi oleh enzim suksinil koenzim A sintetase ke GDP, sehingga terbentuk GTP. Tergantung organismenya, GTP kemudian satu fosfatnya akan ditransfer ke ADP sehingga tahap akhirnya terbentuk ATP. Tapi ingat, GTP dan ATP itu adalah suatu senyawa yang memiliki energi yang setara. Jadi ini adalah tahap yang kelima dari siklus Krebs. Sekarang kita masuk pada tahap keenam dari siklus Krebs, yaitu pengubahan suksinat menjadi fumarat. Nah, kita lihat kalau pada tahap sebelumnya yaitu 34 menghasilkan NADH, tapi pada tahap keenam ini menghasilkan FADH2. Jadi yang mengalami oksidasi yaitu FAD, yang kemudian hasil oksidasinya adalah FADH2. Suksinat ini memiliki 4 atom karbon, 1, 2, 3, 4. Fumarat juga memiliki 4 atom karbon. Jadi sekali lagi tidak terjadi pengurangan atom karbon dari suksinat menjadi fumarat. Kita lihat reaksi lengkapnya. Suksinat ini akan melepaskan 2 atom hidrogen. Nah, sekarang 2 atom hidrogen tersebut akan diterima oleh FAD. Kenapa bukan NAD? Jawabannya karena FAD selalu merupakan akseptor elektron dalam oksidasi yang menghilangkan 2 atom hidrogen dari suatu substrat. Substrat di sini adalah suksinat. Jadi terjawab bahwa bukan NAD, FAD. Kenapa? FAD ini bisa menerima elektron dari 2 atom hidrogen yang dilepaskan dari suksinat yang tadi, sehingga terbentuk FADH2. Nah, suksinat ketika kehilangan 2 atom hidrogen menjadi suatu senyawa yang disebut dengan fumarat yang sama-sama masih memiliki 4 atom karbon. Adapun enzim yang terlibat dalam tahap ke-6 dari siklus Krebs ini adalah suksinat dehidrogenase. Jadi inilah enzim yang mengkatalisis perubahan suksinat menjadi fumarat pada tahap yang ke-6 dari siklus Krebs. Sekarang kita masuk pada tahap ke-7 dari siklus Krebs, yaitu pengubahan fumarat menjadi malat. Adapun enzim yang terlibat pada tahap ke-7 ini adalah enzim fumarase, fumarat sebagai substratnya. Nah, kita lihat ada hidrasi di sini, yaitu penambahan H2O atau air dalam suatu reaksi ini yang kemudian menjadi senyawa malat. Ini adalah fumarat, kemudian H2O masuk, berarti prosesnya adalah hidrasi, penambahan air. 1 atom hidrogen dan 1 gugus hidroksil ini akan berikatan dengan karbon yang berbeda, yaitu pada karbon nomor 2 dan karbon nomor 3. Nah, 1 karbon berikatan dengan gugus hidroksil, 1 atom karbon lagi berikatan dengan atom hidrogen, sehingga ikatan antara gugus hidroksil dengan 1 atom hidrogen yang terikat dengan fumarat ini akan berubah menjadi satu senyawa yang disebut dengan malat. Ini adalah tahap ke-7 dari siklus Krebs. Nah, akhirnya teman-teman, kita masuk pada tahap ke-8 sekaligus tahap terakhir dari siklus Krebs ini, yaitu malat diubah menjadi oksaloasetat. Ingat, oksaloasetat ini adalah suatu senyawa yang terlibat dalam reaksi atau tahap yang pertama dari siklus Krebs yang berkaitan dengan asetil koenzim A yang merupakan hasil dekarboksilasi oksidatif membentuk sitrat. Jadi ini adalah tahap terakhir dari siklus Krebs yang terbentuk senyawa yang disebut dengan oksaloasetat. Kita lihat pada langkah ke-8 ini juga dihasilkan NADH. Jadi ada 3 tahapan yang menghasilkan NADH. Salah satunya adalah pada langkah ke-8 dari siklus Krebs ini. Kita lihat di sini adalah malat. Adapun enzim yang berperan pada tahap ke-8 ini adalah malat dehidrogenase. Jadi enzimnya adalah malat dehidrogenase. Reaksi apa yang terjadi? Yaitu pelepasan 1 atom hidrogen dari gugus hidroksil ini. Kita lihat
satu atom hidrogennya akan dilepaskan, kemudian NAD di sini sebagai akseptor elektron akan menerima elektron dari atom hidrogen yang dilepaskan tadi sehingga terbentuk NADH. Nah, yang tadi gugus hidroksil sekarang karena kehilangan satu atom hidrogen menjadi gugus karbonil. Yang hasil akhirnya adalah suatu senyawa yang disebut dengan oksaloasetat. Jadi teman-teman, ini adalah langkah atau tahap ke-8 dari siklus Krebs. Ingat, enzim yang terlibat adalah malat dehidrogenase dengan menghasilkan oksaloasetat sebagai senyawa akhir dari tahap ke-8 ini. Nah teman-teman, lengkap sudah penjelasan dari siklus Krebs atau siklus asam sitrat yang merupakan langkah ketiga dari respirasi aerob. Kita akan review sedikit dari yang pertama bahwa senyawa yang terbentuk pertama adalah sitrat sehingga juga disebut dengan siklus asam sitrat. Yang terpenting adalah dihasilkan NADH pada tahap ketiga dan tahap keempat serta tahap ke-8. Jadi ada 3 NADH, 1 FADH dihasilkan pada tahap ke-6 dan 1 ATP dihasilkan pada tahap yang ke-5. Tapi ini dari 1 asetil koenzim A. Ingat, pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A. Jadi secara keseluruhan dari 2 asetil koenzim A akan dihasilkan 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP dari siklus asam sitrat atau siklus Krebs ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada tahap terakhir dari respirasi aerob, yaitu transfer elektron.